Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya tentang mesin turbojet ideal. Di sini ada mesin turbojet ideal yang dianalisis secara global, jadi tidak per komponen. Di sini kondisi udara masuk itu temperaturnya 7 derajat Celcius, kecepatannya atau laju massa udara masuk 16 kg per sekon, sedangkan kecepatannya udara masuk itu 220 meter per sekon. Kemudian ini panas yang masuk itu sebesar 15.000 kJ per sekon. Kemudian kondisi gas keluar itu 427 derajat Celcius. Jadi yang diketahui ini temperatur udara masuk 7 derajat Celcius, kemudian laju aliran massanya 16 kg per sekon, kecepatannya 220 meter per sekon. Kemudian temperatur gas buangnya 427 derajat Celcius. Dari sini dicari thrust yang dihasilkan oleh mesin turbojet ini. Jadi kalau di sini kita kasih titik 1, checkpoint 1, ini checkpoint 2. Kemudian digunakan tabel A17. Menggunakan A17 ini T1 7 derajat Celcius dijadikan Kelvin jadi 280 derajat Kelvin. Dari tabel ini diperoleh H1 atau entalpinya adalah 280,13 kJ per kilogram. Kemudian gas buang 427 derajat Celcius jadikan Kelvin ini 700 derajat Kelvin. Menggunakan tabel ini H2 nya adalah ini 713,27 kJ per kilogram. Kemudian menggunakan persamaan energi, kalau secara ideal perubahan energinya sama dengan 0, sehingga energi masuk sama dengan energi keluar. Jadi energi masuk itu energinya ini, panas ini yang dimasukkan atau fuel yang dibakar, juga energi udara yang masuk, sedangkan ini adalah energi yang keluar. Maka persamaan energi masuknya adalah Q in atau panas yang dimasukkan ke dalam engine tambah ini M dot kali entalpi tambah energi kinetiknya, sama dengan entalpi plus energi kinetik pada kondisi 2, atau Q in sama dengan ini. Jadi suku yang ini dipindah ke kanan, kemudian angka-angkanya dimasukkan ini Q in nya dari sini, M dot nya itu ini, kemudian H2 H1 nya ini, H1 nya ini dari tabel. Nah, kemudian V1 nya ada, baru V2 nya nanti dicari dari perhitungan ini, diperoleh V2 atau kecepatan gas buangnya 1028 meter per sekon. Nah, setelah ketemu V2, thrust yang dihasilkan bisa dihitung menggunakan persamaan ini, M dot dalam kurung V2 min V1, sehingga diperoleh thrustnya adalah 12.930 Newton. Soal berikutnya, ini nanti perhitungannya lengkap per komponen dihitung. Jadi mesin turbojet kecepatan pesawatnya itu
900 feet per second. Bentar. Jadi mesin turbojet dipasang di pesawat dengan kecepatan ini 900 feet per second. Ketinggian terbangnya 20.000 feet. Dimana pada kondisi 20.000 feet ini tekanan udaranya 7 PSIA, temperaturnya adalah 10 derajat Fahrenheit. Kemudian di kompresor itu pressure ratio-nya adalah 13. Kemudian temperatur inlet turbin, jadi udara atau gas sebelum masuk turbin itu 2400 Rankine. Ini udara setelah keluar ruang bakar ya. Diasumsikan bekerja secara ideal. Tentukan tekanan gas setelah keluar turbin. Yang B adalah tentukan kecepatan gas buangnya, dan C tentukan efisiensi propulsif. Jadi di sini kita gunakan dari tabel A-2 ini, CP-nya adalah 0,24, K-nya adalah 1,4. Kemudian dianalisis per komponen, mulai dari diffuser. Diffuser itu checkpointnya 1,2 di sini, 1 ke 2 ini. 1 ke 2 itu kecepatan satunya ini kecepatan pesawat 900 feet per second. Kemudian V2 diabaikan, dianggap 0. Ini persamaan energinya, perubahannya dianggap 0, tidak ada perubahan, sehingga energi masuk sama dengan energi keluar. Energi masuk itu adalah entalpi plus energi kinetik, kondisi 1. Yang keluar adalah entalpi plus energi kinetik, kondisi 2. Kemudian di sini V2-nya sama dengan 0, V1-nya ada, yaitu 900. Kemudian H2-H1 itu, H2 itu CP-T2 sama dengan CP-T2. Jadi entalpi itu nilainya sama dengan CP kali T. H1 adalah CP kali T1, sehingga dari sini nanti akan diperoleh T1, T2. Karena T1-nya sudah ada, yaitu ini 10 derajat Fahrenheit. Jadi persamaan ini T2 bisa dihitung sama dengan rumus ini. T1-nya yang 10 derajat Fahrenheit itu dijadikan Rankine. Kemudian ini adalah V1, CP-nya yang dari tabel ini. Kemudian ini faktor konversi satuan, sehingga diperoleh T2 537,4 derajat Rankine. Jadi di sini temperaturnya naik, tekanannya juga naik menggunakan persamaan ini, sehingga diperoleh P2-nya 11,19 PSIA. Jadi kalau P1-nya 7, P2-nya 11,19. Kemudian 2 ketiga ini nanti di kompresor. Di kompresor P3 langsung dikalikan dengan compression ratio-nya 13. Diperoleh tekanannya naik sebesar 145,5 PSIA. Kemudian T3 tekanannya naik, temperaturnya otomatis juga naik menggunakan persamaan ini. Diperoleh T3-nya 1118,3 derajat Rankine. Kemudian di turbin ini karena bekerja secara ideal,
dianggap kerja kompresor sama dengan kerja turbin. Kalau nanti secara aktual tidak bisa seperti ini. Ini karena dianggap bekerja secara ideal, sehingga H3 min H2 sama dengan H4 min H5, atau kalau H itu adalah CP kali T, sehingga persamaannya jadi seperti ini. Nah, karena T4 sudah ada, T3 ada, T2 ada, maka T5 bisa dicari. Dari persamaan ini diperoleh T5 nya adalah 1819,1 derajat Röntgen. Kemudian P5 pakai rumus yang ini, hanya dimanipulasi saja. P5 nya bisa dicari, sehingga ketemu P5 itu yang dicari, atau tekanan gas keluar dari turbin itu diperoleh 55,2 PSIA. Kemudian di nozzle menggunakan rumus yang sama dengan ini bisa dicari T6 nya adalah di sini 1008,6 derajat Röntgen. Kemudian di nozzle juga berlaku persamaan yang sama dengan di inlet atau diffuser. Ini perubahannya dianggap 0 atau steady, sehingga ini persamaannya sama, dan dari situ hanya diganti dengan CP kali T, sehingga V6 atau kecepatan gas buangnya diperoleh di sini. Ini ada faktor konversi, diperoleh 3121 feet per second. Kemudian kerja propulsif itu adalah rumusnya ini, karena kecepatan exit-nya sudah ditemukan, sudah dihitung. Kecepatan inletnya juga dari soal sudah ada 900, sehingga kerja propulsifnya adalah ini 3121 kurangi 900 dalam kurung kalikan 900, sehingga diperoleh 79,8 BTU per pound. Kemudian kantor masuknya itu adalah H4 min H3, ini di ruang bakar, diganti dengan CP kali T, sehingga diperoleh 307,6 BTU per pound. Efisiensi propulsif adalah kerja propulsif dibagi kantor masuk, diperoleh 25,9%. Ini semua perhitungannya tanpa menggunakan tabel. Yang menggunakan tabel hanya sifat-sifat udaranya, tapi dalam perhitungan entalpi tidak dipakai, karena entalpi sama dengan CP kali T, sehingga selanjutnya itu tidak ada yang menggunakan tabel. Kemudian dari perhitungan ini coba dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel. Nah, di sini kalau menggunakan tabel, tabelnya adalah A-17E. Di situ kalau T1-nya itu 10 derajat Fahrenheit atau sama dengan 470 derajat Röntgen, menggunakan tabel A-17E itu diperoleh H1 dan PR1-nya ini. H1-nya 112,2 BTU per pound, PR1-nya 0,8548. Kemudian di diffuser itu ini sama persamaannya, menggunakan persamaan ini otomatis diperoleh H2 nya adalah ini. Dari perhitungan dari rumus ini diperoleh H2 nya 128,48 BTU per pound. Menggunakan tabel diperoleh PR2 nya ini. Kemudian P2 sama dengan menggunakan perbandingan ini, PR ini diperoleh P2 nya 11,22 PSIA. Tentu saja nggak sama persis hasilnya menggunakan tabel dengan perhitungan di
cara pertama. Kalau cara pertama itu P2 nya 11,19, kalau cara kedua 11,22, ya selisih dikit PSIA, tapi ke belakang nanti selisihnya juga lumayan. Berikutnya di kompresor itu menggunakan pressure ratio, diperoleh P3 nya 145,8 PSIA, kemudian PR3 nya diperoleh menggunakan persamaan ini, karena PR2 nya itu sudah ada ya. Jadi PR2 nya ini, sehingga PR3 nya diperoleh 17,8. Di sini menggunakan tabel diperoleh H3 nya adalah 267,56 BTU per pon. Kemudian T4 itu sudah ada di soal, kemudian dilihat di tabel, diperoleh H4 nya sekian, 617,22, PR4 nya sekian. Kemudian ini secara ideal kerja kompresor sama dengan kerja turbin, sehingga H5 nya adalah ini, 478,17 BTU per pon. PR5 nya diperoleh ini. Kemudian karena PR5 nya ada, PR4 nya ada, maka P5 bisa dicari sebesar 56,6 PSIA. Ini cara kedua, 56,6. Kalau cara satu hanya menggunakan perhitungan 55,2 PSIA, tapi dengan tabel itu diperoleh 56,6. Kemudian di nozzle ini menggunakan perbandingan PR, diperoleh PR6 nya 17,66 atau H6 nya menggunakan tabel 266,93 BTU per pon. Berikutnya persamaan energi ini sama dengan cara satu, sehingga diperoleh dari persamaan ini, karena V5 nya dianggap 0, V5 itu kecepatan gas masuk ke nozzle ya, itu dianggap sama dengan 0, sehingga V6 nya pakai persamaan ini diperoleh 3252 feet per second. Tentunya beda dengan di perhitungan, ini 3121 dengan 3252, jadi ada perbedaan. Kemudian kerja propulsifnya menggunakan rumus yang sama, hasilnya 84,55 BTU per pon. Kalor masuknya menggunakan H4 min H3 ini di ruang bakar, diperoleh 349,66 BTU per pon. Kemudian efisiensi propulsifnya menggunakan rumus WP per KIN, diperoleh 24,5%. Jadi menggunakan cara pertama itu 25,9, kalau menggunakan tabel 24,2%. Ada perbedaan sekitar 1%, enggak masalah. Persoalan berikutnya di sini nanti perhitungannya lengkap juga. Jadi ada mesin jet dengan kecepatan udara masuk 240 meter per sekon, kemudian tekanannya 45 kilopascal, temperaturnya min 13 derajat Celcius, yang udara yang masuk ini. Kemudian ini ada diketahui diameter inlet atau diffusernya itu 1,6 meter. Kemudian kompresor pressure ratio nya 13. Kemudian temperatur sebelum masuk turbin atau keluar dari ruang bakar itu 557 derajat Celcius.
Yang dicari adalah kecepatan gas buangnya dan thrust yang dihasilkan. Kemudian di sini menggunakan tabel A-2A itu diperoleh R-nya sekian atau konstanta gas idealnya 0,287, CP-nya 1.005 kJ per kilogram derajat Kelvin, K-nya 1,4. Kemudian menggunakan rumus energi ini, perubahannya dianggap 0, E in sama dengan E out. Ini persamaan energinya, ini di inlet ya, atau di diffuser. Sehingga dari sini diperoleh T2 itu adalah 288,7 Kelvin. Kalau T1 ini min 13 derajat Celcius itu sama dengan 260 Kelvin. Nah, ini faktor konversi. Kemudian P2 bisa dihitung menggunakan persamaan ini, diperoleh 64,88 kilopascal. Kemudian di kompresor, perhitungannya menggunakan perbandingan kompresi di kompresor itu 13, sehingga diperoleh P3 nya naik sebesar 843,5 kilopascal. T3 menggunakan persamaan ini, ya mirip dengan ini, hanya dimanipulasi aja, sehingga T3 nya diperoleh 600,7 derajat Kelvin. Kemudian di turbin, ini persamaan ideal atau ini dalam entalpi, kemudian dalam CP kali T, sehingga diperoleh T5 nya adalah 518,0 derajat Kelvin. Kemudian di nozzle, T6 nya menggunakan perbandingan tekanan ini, diperoleh T6 nya 359,3 derajat Kelvin. Kemudian menggunakan persamaan energi, perubahannya dianggap 0 atau steady, dalam keadaan steady, sehingga di sini persamaannya ini persamaan energinya. Kemudian V5 ini dianggap sama dengan 0, atau ini adalah kecepatan udara masuk ke nozzle itu 0, sehingga diperoleh V6 nya dari persamaan ini, dihitung ini, ketemunya adalah 564,8 meter per sekon. Kemudian volume spesifik 1 atau udara masuk ke engine itu menggunakan persamaan gas ideal ini, diperoleh 1,658 meter kubik per kilogram. Kemudian mass flow-nya adalah luas dibagi E kalikan kecepatan udara masuk dibagi volume spesifik yang di sini. Nah, luasnya adalah pi d kuadrat per 4. Kemudian V1 kali E dibagi volume spesifik. Ini D itu adalah diameter inletnya, yang di sini sudah ada, ini 1,6. Kemudian setelah dihitung, mass flow rate-nya adalah 291,0 kg per sekon. Setelah ini bisa dihitung thrust yang dihasilkan menggunakan rumus ini, rumus yang di pertama ya, di paling atas itu, waktu awal kita bahas tadi, sehingga diperoleh thrust-nya adalah, karena V exit-nya sudah ada ini, V exit-nya ini, V masuknya adalah tadi 240, sehingga diperoleh thrust-nya 94.520 Newton. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan diajukan aja lewat grup ya, grup WA. Oke.